الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك تعلم الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbihi wa alihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa nas'aluka an tufaqqihana fid din wa taftah 'alaina futuhal 'arifin wa tu'allimana at-ta'wil wa tahdina ila sawa'is sabil. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sayyidil masyayikhina fid dharain amin. Wa yanjusu qalilul ma'i, wa yanjusu dan menjadi najis qalilul ma'i, air sedikit. Wa huwa qalilul ma' adalah madunal qullatain, yang di bawah 2 kullah. Wa yanjusu qalilul ma'i, dan menjadi najis air sedikit. Wa huwa, air sedikit adalah madunal qullatain haitsu lam yakun waridan, ketika haitsu kiranya lam yakun tidak ada dia itu waridan datang. Haitsu kiranya lam yakun tidak ada dia, air itu maksudnya, waridan datang. Biwusuli mulaqah, maksudnya wusul mulaqah, dengan atau sebab bersentuhan najisin najis ilaihi kepadanya. Yura ini sifatnya najis, jumlah yang jatuh setelah nakirah menjadi sifat. Yura yang terlihat najis itu bil basaril mu'tadil, dengan pandangan penglihatan al-mu'tadil yang normal. Ghairi, sifat kedua, ghairi ma'fuwin anhu fil ma', yang tidak ma'fu dari najis itu di air. Walau ma'fuwan anhu fis shalah, meskipun najisnya ma'fu fis sholati, di dalam sholat. Jadi warid, ini lihat air ini sedikit airnya ya, nggak nyampe 2 bulan. Tangan anak ini misalnya tusuk jarum, ada darahnya, najis ya. Tangannya masuk ke air, airnya jadi najis. Kenapa? Karena dia lam yakun waridan, karena airnya tidak warid, airnya mawrud, didatangi oleh najis. Kalau airnya warid, ini tangan tadi najis ya, airnya yang diginiin, sisa air yang jatuh tidak najis. Paham ya? Kalau ininya suci, maka air ini juga suci. Ada syaratnya 4, nanti akan disebutkan di pasalnya, masih jauh. Paham ya?
Ini namanya ma'ul ghusalah ya. Air sisa basuhan najis. Kemarin kan ada air suci menyucikan, kemudian ada air suci. Air suci itu ada berapa? Satu air mustamal, yang kedua air yang mutaghayyir. Ya, ini sekarang kan suci menyucikan. Kapan apa itu air mustamal? Air yang sudah dipakai mengangkat hadas atau menyucikan najis. Betul ya? Jadi ini kalau habis dipakai wudu, nawaitul wudu'a mustamal. Air mustamal hukumnya suci. Atau ini najis, ada najis dibuat menyucikan najis, sisanya suci juga mustamal. Paham ya? Air mustamal itu air suci ya, bukan air najis ya. Air mustamal itu suci tapi tidak menyucikan. Paham ya? Air mustamal ada dua, dipakai mengangkat hadas atau dipakai menyucikan najis. Air yang warid kepada najis, ini tadi ada darahnya ya. Air yang warid kepada najis tidak najis, tapi air yang maurud dari najis, najis dia. Makanya di sini dibilang yanjusu qalilul ma' haitsu lam yakun waridan. Menjadi najis air sedikit ketika dia tidak warid. Warid artinya datang ke najisnya. Paham ya? Yanjusu qalilul ma' haitsu lam yakun waridan. Biwusuli najisin ilaihi, sebab bersentuhan najis kepadanya. Dengan syarat najisnya yura bil basaril muqtadil. Ini sifat najisnya. Najisnya kelihatan oleh mata. Darah ini tadi meskipun cuma setetes kelihatan oleh mata. Kalau najisnya tidak terlihat oleh mata, maka tidak apa-apa, tidak najis. Contoh ada lalat. Lalat, jelas lalatnya ini habis hinggap di kotoran ayam, di tai ayam misalnya. Ya. Habis lalat hinggap di kotoran ayam, masuk ke air, kan jelas najis kakinya kan. Tapi tidak terlihat, tidak apa-apa. Tidak najis. Yang najis itu kalau yuro. Nah, najisin yuro, najis yang terlihat. Bil basoril muqtadil, dengan pandangan yang normal. Misalnya ada orang punya pandangan yang hebat ya, punya kekuatan super dia bisa melihat najis di kaki lalat misalnya. Mau kelihatan najisnya. Kalau buat anak kelihatan najis di kaki lalat, nggak dianggap. Yang dianggap basor muqtadil. Kemudian ghairi ma'fuwin anhu fil ma', najisnya najis yang tidak ma'fu. Di air, apa najis yang tidak ma'fu di air? Darah ini tadi contohnya. Bukan contohnya, memang darah. Ada najis ma'fu di air, tidak di sholat. Ada sebaliknya, ma'fu di sholat, tidak di air. Jadi sifat najisnya, selain dia syarat pertama yura bil basor, dia ghairi ma'fu fil ma', yaitu qalilud dam dan lain-lain ya. Walau ma'fuan anhu fis shalah, meskipun ma'fu di shalah seperti ini, darah sedikit. Darah sedikit dan lain-lain ya, darah sedikit, apalagi kalau tidak ma'fu dimanapun. Apa tidak ma'fu dimanapun? Ya najis-najis lainnya nggak ma'fu dimanapun. Kencing tidak ma'fu dimanapun, di air najis, di sholat juga najis. Yang ma'fu di air, tidak di sholat, bangkai hewan kecil. Yang ma'fu di sholat, tidak di air, darah sedikit. Artinya di sini kalau yang jatuh ke air adalah bangkai hewan kecil, tidak najis. Yang najis, yang menyebabkan air itu najis, kalau bersentuhan dengan najis yang terlihat dan tidak ma'fu. Ya, air sedikit menjadi najis kalau bersentuhan dengan najis yang terlihat dan tidak ma'fu. Kalau tidak terlihat, tidak apa-apa. Kalau ma'fu, tidak apa-apa. Apa yang ma'fu? Bangkai hewan kecil yang darahnya tidak mengalir. Kaghairihi, seperti selainnya
qalilul ma, min rabbin dari yang basah, wa ma'iin dan cair, wa in kasura meskipun banyak. Ini tadi kan hukum air sedikit ya. Kalau selain air gimana? Benda cair yang bukan air itu namanya ma'i ya. Benda cair yang bukan air namanya ma'i. Minyak, air kelapa, bensin, ya kopi, teh dan lain-lain itu semuanya ma'i. Bagaimana kalau ada minyak satu tangki, satu drum kejatuhan najis gimana? Nah, ma'i seberapa banyak pun wa in katsur hukumnya seperti qalilul ma. Paham ya? Ma'i wa in kasur hukumnya seperti qalilul ma. Artinya ente punya bensin, tahu tangki yang biasa ngirim bensin itu, truk tangki yang biasa ngirim bensin 15.000 liter, kemasukan darah setetes najis semua. Karena wa in kasur, ma'i wa in kasur hukumnya seperti qalilul ma. Dalam hal najis hukumnya seperti qalilul ma. Terus gimana kalau ada bensin satu tangki kemasukan darah setetes najis? Kalau najis gimana? Kalau najis, barang najis tidak bisa dijual. Kan nggak boleh jual barang najis. Syaratnya barang yang dijual fi tahirin, yang pertama suci. Harus dibuang berarti bensin satu tangki? Oh enggak harus dibuang. Yang tidak boleh kan tidak boleh dijual, bukan tidak boleh dimanfaatkan. Tetap bisa berpindah kepemilikan. Seperti yang pernah kita bahas, bagaimana cara memindah kepemilikan barang najis. Tidak dengan jual beli, tapi dengan cara yang lainnya. Itu jadi kalau ma'i wa in kasur kaghairihi, hukum ini sama ya, dengan lainnya, min rabbin dari yang basah, wa ma'iin dan yang ini darah tadi. Kalau di baju kan nggak apa-apa ya, darah, baju kering, ketetesan darah nggak apa-apa. Tapi kalau bajunya basah, ketetesan darah tetap najis ya. Kalau rabbin basah tetap najis, kalau kering tidak. La biwusuli maitatin, tidak najis. La-nya ini la ataf kepada yang juz. La yang juz tidak najis. Biwusuli maitatin dengan bersentuhan atau berkenai bangkai. La dama li jinsiha sa'ilun. La dama tidak ada darah, li jinsiha untuk jenisnya, sa'ilun itu mengalir. Yang jenis hewan itu darahnya tidak mengalir. Ini dobitnya hewan yang darahnya tidak mengalir itu adalah hewan yang seukuran cicak dan di bawahnya. Lebih besar dari cicak itu darahnya mengalir. Inda syaqti udwin minha, ketika syak dibelah udwin anggota badan minha darinya. Ta'akrobin seperti kalajengking, wawazagin dan kadal. Kadal apa tadi? Cicak, wazag. Jadi kemasukan semut, kemasukan kecoa, lalat dan sejenisnya tidak apa-apa, tidak najis airnya. Illa kecuali intaghayyara ma asabathu, kalau berubah air yang terkenai najis itu. Kemasukan lalat nggak apa-apa, nggak najis, kecuali kalau berubah, walau yasiron, meskipun sedikit, karena najis ya. Perubahan sebab najis meskipun sedikit najis. Bedanya kalau perubahan sebab suci, kalau berubahnya cuma sedikit nggak apa-apa.
Fahina idin, maka ketika taghayyar yanjus, najislah air itu, meskipun sebenarnya makfu kalau tidak berubah ya. Ada air gini kemasukan semutnya satu udah apa, kalau semutnya banyak sampai bikin bau semut ya, bau semut mati ya najis. Kemasukan cicak ya, ada cicak jatuh celep mati. Kok mati? Mungkin air panas ya, lagi masak air di panci itu, ada cicak masuk jatuh celep mati, panas airnya. Gimana? Tetap tohur ya. Tapi biarin dulu di sinilah, besok aja dikeluarinnya. Besok datangin lagi udah bau kan. Nah, kalau bau ya najis ya. Tidak najis kalau tidak taghayyar. Kalau taghayyar tetap najis. La saroton, tidak saroton, kepiting. Jadi kalau kepiting tidak najis ya. Salah. La ini la tidak makfu. Meskipun tidak ngalir darahnya, tapi tidak makfu gitu loh. Saroton meskipun tidak ngalir darahnya, tidak makfu. Kepiting, wadifda, dan kodok, katak, ya kodok atau katak. Fayan jusubihima, maka najis dengan keduanya. Khilafan, namun berbeda pendapat dijam'in dengan sekelompok ulama. Jadi khusus untuk kepiting dan katak yang mati di dalam air ada perbedaan pendapat. Menurut musannif yanjus bihima. Menurut jam'in minal ulama ada beberapa ulama mengatakan tidak najis. Termasuk yang makfu, kepiting dan katak. Wala dan tidak najis juga. Bimaitatin sebab bangkai. Karena nasbuha yang ada munculnya hewan itu, maitatin bangkai hewan. Wala dan tidak najis bimaitatin dengan bangkai hewan. Karena nasbuha yang ada munculnya hewan itu minal ma' dari air. Kal'alati seperti lintah. Ka'alatin seperti lintah. Lintah itu juga termasuk yang tidak najis. Walau turiha fihi maitatun min dzalika najisa. Lau turiha, jika turiha diletakkan fihi di dalam air, maitatun min dzalika bangkai dari itu, najisa. Ini jawabnya lau ya. Lau turiha najisa. Kalau diletakkan najis. Jadi najis yang makfu itu kalau dia masuk sendiri, bukan sengaja ditaruh ya. Ada lalat masuk terus mati tidak apa-apa. Tapi kalau ada lalat mati di sini dimasukkan dalam air ya najis tetap. Kalau jatuh sendiri tidak apa-apa, kalau sengaja ditaruh najis. Wa in kana tarihu, meskipun ada yang meletakkan ghairu mukallaf, tidak mukallaf, anak kecil yang naruh, orang gila yang naruh, tetap najis. Wala atharo, dan tidak pengaruh litarhil hayyi, meletakkan hewan hidup mutlaqan tanpa khilaf. Kata hidup, kata khilaf ya. Cicak hidup dimasukkan di dalam air, tidak apa-apa. Meskipun nanti kemudian mati di dalamnya, tidak apa-apa. Yang penting ketika ditaruh masih hidup. Yang paling mudah ini yang terakhir, yang sekarang ini. Waqtaro katsirun min a'immatina madhhab Malik. Waqtaro, dan telah memilih katsirun, banyak, min a'immatina, dari imam kita. Hanya banyak imam dari madhab Syafi'i memilih madhab Malik. Madhab Malik paling gampang kalau masalah air, nggak perlu belajar gitu kalau di madhab Malik. Gimana? Annal ma'a la yanjusu mutlaqan, air tidak najis mutlaqan apapun keadaannya. Mutlaqan maksudnya qalilan au katsiran,
Mutlaqan artinya qalilan au katsiran. Illa bitaghayyur, kecuali kalau ada taghayyur, enggak repot. Pokoknya dilihat air, enggak peduli banyak sedikit, kalau dia berbentuk air ya tahur, enggak najis. Enggak repot kalau air menurut Imam Malik. Wal jari karokit, air mengalir hukumnya sama seperti air yang diam. Wa fil qadim, tapi menurut pendapat qadimnya Imam Syafi'i, la yanjus qaliluhu bila taghayyur, tidak najis sedikitnya air rokit jari, qaliluhu qalilul jari. La yanjus qaliluhu, tidak najis sedikitnya air mengalir bila taghayyur, ketika tidak berubah. Wa huwa madhabu Malik, dan itu adalah madhabnya Imam Malik. Air mengalir ini loh, ada pipa kecil ya, ada pipa kecil atau ya selokan kecil gitu, di tengah-tengahnya ada najis. Air dari utara ngalir ke selatan, najisnya di tengah-tengah sini. Yang sini jelas enggak najis, wong ini belum kena najis ya. Kemudian setelah melewati najis, yang sana gimana? Paham ya? Al-jari karokit sama aja. Air banyak, air diam, sedikit kena najis, najis meskipun nggak berubah. Air mengalir gimana? Ya sama. Selama dia sedikit, kalau ada najis meskipun tidak berubah ya najis. Itu arti dari al-jari karokit. Tapi fil qadim, menurut kalau qadimnya Imam Syafi'i, enggak apa-apa. Selama yang kena ini tadi tidak berubah, maka dia tidak najis. Wa huwa madhabu Malik, dan itu sama dengan madhabnya Imam Malik. Qala fil Majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Kitab Majmu' kalau pembahasan air berarti Imam Nawawi. Karena Majmu' itu yang ngarang 3 orang. Majmu' itu syarahnya Muhadzab Imam Syarazi. Muhadzab Imam Syarazi disyarahi oleh Imam Nawawi. Majmu' kayaknya di perpustakaannya di situ ada Majmu' itu. Disyarahi oleh Imam Nawawi Majmu' dari awal sampai baik kayaknya. Kalau nggak salah sampai baik, terus Imam Nawawi wafat. Kemudian diteruskan oleh Imam Subki sedikit cuma sampai qor, di muamalah juga riba sampai qor kayaknya Imam Subki. Kemudian Imam Subki wafat juga, terus dilanjutkan oleh ada profesor dari Azhar, kalau nggak salah namanya Ustaz Najib Al-Muti, yang melanjutkan Majmu'. Tapi terkenalnya Majmu' milik Imam Nawawi, cuman nggak hatam. Yang ibadah selesai, ibadah hatam Imam Nawawi sampai bait awal, itu Majmu' Imam Nawawi. Ini pembahasan najis berarti qala Imam Nawawi. Sawaun, sama saja, kanatin najasatu ma'i'ah, adanya najis tersebut ma'i'ah cair, am jamidah atau padat, sama saja ya. Najis yang masuk ke air sedikit itu cair ataupun padat, merubah atau tidak merubah ya najis. Wal ma'ul qalilu, dan air yang sedikit, idza tanajjasa, kalau sudah najis, yang huru bisa suci, bibulughihi qullaten, ketika mencapai 2 qullah, walau bima'in mutanajjis, meskipun ditambahi dengan air mutanajjis, haitsu la taghayyura bihi, kiranya tidak ada perubahan padanya. Ini yang kemarin Anda contohkan. Misalnya ada ember ya, ember ini kan airnya nggak sampai 2 qullah, embernya mutanajis semua. Kenapa ember ini mutanajis? Ada kucing makan tikus, mulutnya najis kan, minum di sini. Jadi semua ember ini diminum oleh kucing, itu kan najis semua, mutanajis. Kemudian air ini kan eman ini kalau dibuang, gimana? Masukkan satu tempat yang besar, tidak ada perubahan, ya suci lagi. Meskipun kemudian dibagi lagi ke wadah ini, tetap suci dan menyucikan ya. Haitsu
Wal kathiru, adapun air banyak, yadhuru bisa suci, bizawali taghayyurihi binafsihi, dengan hilang perubahan sendiri. Kalau perubahannya hilang, suci, itu air banyak. Air sedikit tidak, ini air ini najis. Kenapa? Kemasukan ada cicak mati di dalamnya terus bau. Misalnya dibiarin, besok udah nggak bau, tetap najis kalau air sedikit. Jadi kalau air banyak, kemasukan bangkai tikus misalnya, bau, terus besok loh baunya kok hilang, udah suci. Sumur misalnya, bau bangkai karena habis kemasukan tikus mati, najis. Besok kok hilang baunya, suci. Kalau air banyak. Wal kasir yadhuru bizawali taghayyurihi binafsihi. Air banyak menjadi suci dengan hilang perubahan sendiri. Atau bima'in zida alaih, atau dengan air ditambah kepadanya, ditambahin air ketika taghayyurnya hilang, suci. Au naqasa anhu, atau berkurang, wa kana al-baqi katsiran, dan ada sisanya masih banyak lebih dari 2 bulan. Ada sumur, kemasukan bangkai, diambil tikusnya kan, bis diambil tikusnya masih bau, ditimba lagi atau dipakai apa namanya, pakai sanyo, buang airnya, udah baunya hilang dan airnya masih banyak, suci. Kalau airnya tinggal sedikit ya najis, kalau airnya masih banyak, suci. Wallahu a'lam. Apa? Air kita tahu ya, air ya. Ma'i itu benda cair yang selain air. Semua yang cair selain air disebut ma'i. Darah itu ma'i, kopi ma'i. Tapi kalau darah kan najis. Yang suci ya minyak, bensin, solar, air kelapa, air teh, air kopi dan lain-lain, itu semuanya ma'i. Dan ma'i menurut qaul yang muhtamad fi hukmi ma'il qalil. Ana ulang lebih tepat, al-ma'i wa intathur fi hukmil ma'il qalil. Yang ma'i meskipun banyak, hukumnya seperti air sedikit. Artinya kalau kena najis, najis meskipun tidak ada perubahan. Itu menurut qaul yang muhtamad dalam mazhab Syafi'i. Kan repot nanti kalau gitu. Kalau punya minyak, satu ember, satu tangki, satu drum besar, nggak sengaja kena najis, gimana? Kalau takut repot, ya ikut kathirun min a'immatina mazhab Malik, bahwa air ataupun ma'i selama tidak berubah nggak najis. Itu lebih mudah. Nanti akan disebut di sini, kalau tidak salah Imam Istokhri dan Imam Ruyani, kalau tidak salah, yang ikut pendapatnya Imam Malik. Bukan. Imam Istokhri dan Imam Ruyani itu yang sama dengan Imam Malik, Rawthul Ma'qul Qawhir. Salah, bukan yang ini. Ini sebentar, ini ada cerita Ibnul Mundhir dan Imam Ghazali. Dikasih catatan. Katsirun min a'immatina, banyak imam kita yang mengikuti mazhab Malik, termasuk Imam Ghazali. Imam Ghazali dan Imam Ibnul Mundhir. Jadi dari mazhab kita ya. Jadi kalau ada pertanyaan siapa ulama dari mazhab Syafi'i yang dalam hal air pendapatnya sama dengan Imam Malik, adalah jawabannya Imam Ghazali dan Imam Ibnul Mundhir. Di air banyak ataupun sedikit, selama tidak berubah sifatnya, tidak berubah hukumnya. Ya, mudah. Selama air tidak berubah sifatnya, tidak berubah hukumnya. Tadi dikatakan makfu itu kalau dia jatuh sendiri dan mati di dalam air. Kalau dia jatuh sendiri dan mati di dalam air, ada gelas isi kopi panas, ada lalat masuk, pas masuk hidup. Kemudian yang diajarkan Nabi gimana? Kalau ada lalat jatuh ke minuman kita,
suruh celupin kan? Celupin kan mati ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa karena kita bukan menjatuhkan dia dalam air. Yang najis itu kalau lalat mati kita jatuhkan dalam air. Kalau ini tadi dia ada dalam air kita celupkan mati. Kalau kopinya masih panas, mati kan? Kalau kopinya masih panas, berarti boleh membunuh hewan dengan cara seperti itu. Boleh membunuh hewan kalau ada manfaatnya, ada kebaikan untuk manusia, boleh. Kan memang boleh membunuh hewan untuk kebaikan. Untuk kebaikan. Yang tidak boleh kan apa, ada hadis, ada burung kecil yang menuntut manusia di hari kiamat itu. Rasulullah menyatakan itu. Burung ini protes menuntut seorang manusia kepada Allah. Kenapa? Dia bilang saya dibunuh tanpa tujuan. Ya, ada burung yang mengadu kepada Allah karena saya dibunuh tanpa ada tujuan. Artinya kalau dia dibunuh dengan suatu tujuan, dia nggak akan protes. Karena memang Allah menyatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua yang di bumi ini lakum, untuk kalian. Khalaqalakum. Termasuk ada orang, apa hukumnya ngasih makan burung pakai serangga gitu kan? Kan mati serangganya kalau dikasihkan ke burung kan? Enggak apa-apa. Tapi ternyata anak pernah ditanya gitu. Apa hukumnya ngasih makan serangga ke burung? Burung dikasih makan serangga. Ya enggak apa-apa ya, burung makannya serangga. Apa enggak boleh kepada serangganya? Enggak. Sama kayak itu tadi, membunuh hewan untuk suatu manfaat, suatu tujuan enggak apa-apa. Tapi ternyata biasanya orang itu jangkrik kan, biasanya kasih makan jangkrik kan, biar nggak nyangkut di tenggorokan burungnya, biasanya kakinya dicabutin, dipretelin kakinya. Oh kalau begitu tidak boleh, itu menyakiti, menyiksa. Terus gimana? Ya jangan disiksa. Gimana? Kalau mau mematikan, kalau mau kan takut nyangkut di burungnya kan, bunuhlah jangkrik ini dengan mencabut kepalanya. Potong kepalanya nggak apa-apa. Kalau yang dipotongin kakinya, nyiksa jangkrik ini. Jadi dipotong kepalanya, mati. Habis dipotong kepalanya, baru potongin kakinya. Katanya biar nggak nyangkut ke tenggorokan burungnya. Wallahu a'lam. Asyaratu tsani, syarat yang kedua, Jariyul ma'i al-wudu. Wasaniha yang kedua. Wasaniha yang kedua dari syarat wudu atau mandi juga ya. Jariyul ma'in, mengalirnya air ala udwin mausul, pada anggota yang harus diusul. Pada wajah, tangan dan kaki kalau wudu ya. Karena itu yang diusul. Yang kepala kan masak. Jariyumain, mengalir air ala udwin mausul, pada anggota yang dibasuh. Fala yakfi, maka tidak cukup ayyamasahul ma'u, dengan mengenai wudu al-ma'u air. Tidak cukup air hanya menyentuh anggota tersebut bila jaroyan tanpa mengalir. Li'annahu, karena itu la yusamma ghuslan, tidak dinamakan wusul. Wusul itu membasuh. Namanya membasuh itu kalau ada aliran air. Imam Malik tadi dalam hal airnya mudah, tapi dalam wudunya sulit ya. Ya setiap mazhab ini ada plus minus lah ya. Imam Syafi'i airnya susah, wudunya gampang. Imam Malik kebalikannya, airnya gampang, wudunya susah. Wudu susah gimana? Imam Malik itu, menurut Imam Malik, tidak disebut wusul illa ma'ad dalam, kecuali sambil digosok. Kalau pakai keran misalnya ya, air ngalir, kita tangan cuma diginiin, rata kan sudah. Kalau Imam Malik nggak sah itu wudu kayak gitu. Imam Malik itu harus diginiin, wajah, tangan harus diginiin, kaki harus diginiin, harus digosok. Kenapa? Menurut Imam Malik, kalau nggak diginiin bukan wusul namanya.
mughayyirun lil ma'. Ini sudah disinggung sebelumnya ini. Wa thalithuha, adapun syarat yang ketiga, alla yakuna alaihi, hendaknya tidak ada alaihi di atasnya, ay alal udwi mughayyirun lil ma', sesuatu yang berubah air. Yang kemarin Anda contohkan itu, habis cuci muka, gimana kalau hemat air, langsung aja nawaitul wudu sekalian. Air ketika nyampe muka, tentu airnya berubah oleh sabun yang ada di muka. Bagaimana? Tidak boleh. Jadi harus mukanya dibersihkan dulu dari sabun, baru wudu. Bukan sekalian wudu sambil membasuh muka, tidak boleh. An la yakuna, harus tidak ada alaihi ay alal udwi mughayyirun, sesuatu yang merubah limain pada air, taghayyuran doron, dengan perubahan yang sangat nyata. Kaza'faron, seperti minyak wangi za'faron, wasandalin, dan minyak wangi dari kayu cendana. Tapi khilafan, berbeda lijam'in dengan sekelompok ulama, beda pendapat. Ini di awal juga sudah disebutkan. Ada sebagian sekelompok ulama yang menyatakan tidak apa-apa ya. Kalau berubahnya bima ala udwin tidak apa-apa. Syarat yang keempat, alla yakuna ala udwi halil, tidak ada penghalang di anggota wudu atau mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham al malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil taqwa wa jannina bil afiyati ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina